spirit guide-mu ini tidak mau kamu melakukan sesuatu karena harus melakukan, tapi memang karena gue mau melakukan. Telapak tangan itu bukan bentuk dirimu diserang, bukan, tapi menunjukkan, memberi tanda bahwa sedang terjadi sesuatu perebutan energi milikmu. Secara tidak sengaja cakra kamu, bioelektrik cakra tubuh kamu itu nyerap energi negatif dari luar. Marah, tapi gue kesel. Terus kadang kayak, gue kesel kenapa ya? Orang gak ada apa-apa, hidup gue baik-baik aja nih, kenapa gue kesel gitu? Ada jawaban gak setelahnya? Bertanya kayak gitu ke diri sendiri? Mata mumet sih otak. Soalnya berantem sama gue sendiri, capek gue. Ya, kamu belai-belai aku sih. Itu loh, mau ditutupin loh. Oh, dia terbuka. Emang kelihatan ya? Seringkali bentuk kesel itu begini. Balik lagi kan, karena kita ngeliatnya di persepsi satu pintu nih. Tapi sebenarnya situasinya adalah higher self kita, jiwa sejati kita atau pancernya kita. Kalau saya dulur, papat, kalimo, pancernya kan kita. Itu pingin ngobrol sama kamu, tapi itu duduk. Kayak ketolak gitu. Kayak nggak terkonek. Karena adanya energi-energi negatif eksternal yang nutupin. Makanya tadi ketika Agi duduk di sini, kita clear kok gitu kan. Oh ternyata secara tidak langsung kan masuk black hole, gitu kan. Jadi yang muncul ini yang memang ke filter ya, memang real. Benar-benar VIP-nya lah istilahnya kayak gitu, nggak yang ecek-ecek, yang kroco-kroco, yang pokoknya clear. Kayak gitu. Jadi kemarahanmu itu adalah maknanya secara penerjemahan adalah higher self-mu, jiwa sejatimu, pancermu itu ingin berbicara dengan fisik pikiranmu dan jiwamu. Tapi kehalang. Nah terus buat ngilangin yang ngehalangin gimana tuh? Ngilangin ya? Habitual. Kan kayak gini, gimana ceritanya Shaolin itu dia bisa jalan cepat yang mendaki itu yang hampir begini kan. Tapi ya kan. Karena mereka menciptakan habit, disiplin, kebiasaan yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan, membawa air dari bawah tapi harus setiap hari padahal di atas ada sumur. Jadi manusia itu memang diciptakan bukan untuk disiplin, tapi untuk terbiasa dengan kenyamanan. Sementara kalau dalam ilmu spiritual, disiplin itu penting. Gitu. Mungkin Disiplin pikiran ya. Bisa dikasih contoh mungkin ya habit yang harus dilakukan sama dia yang simple aja gitu. Ya tadi kalau marah itu harus tahu reason marahnya. Karena kalau nggak nanti jadi mudian terus. Sebenarnya mungkin kayak ini kali ya, nggak tahu. Dulu tuh aku sempet kayak pernah baca di buku atau artikel gitu udah lama. Kayak ngasih ruang buat segala emosi yang lagi diterima gitu, yang lagi dirasain pada saat itu. Kayak misalkan marah tuh marahnya kenapa? Orang tuh kan marah nggak mungkin nggak ada alasannya sebenarnya. Antara dia kecewa, antara dia sedih, atau merasa di betray atau apa gitu, pasti ada alasannya. Tapi itu tuh kayak emang dikasih ruangnya tuh harus bener-bener yang lu sama diri lu sendiri gitu. Ngasih jeda juga. Ngasih jeda sama segala hal di sekelilingnya gitu. Jadi kayak dikasih ruang tapi dikasih waktu, dikasih batas waktu sampai kapan. Gitu. Jangan terus-terusan bergelut sama kekesalannya, kemarahannya ini gitu. Jadi harus emang itu ngomong sama diri sendiri sih. Mungkin yang tadi sama pancernya gitu. Pancernya. Jadi kayak dibiasakan untuk kayak gitu sih biasanya kalau aku. Terus kayak misalkan senengnya tuh kenapa? Kadang kan kita juga kalau berlebihan seneng nggak boleh ya. Apalagi saya Bu. Iya. Sama juga. Aku juga nggak boleh. Iya kan? Kita sama. Too excited. Nggak boleh excited itu jangan. Tapi kalau juga kan. too excited apa yang terjadi? Ada aja antar ada hilang-hilangan lagi atau kayak hal-hal yang ujungnya bikin kesenangannya jadi kurang gitu. Oh beda ya. Aku kalau terlalu senang apa yang terjadi? Ngerusak. Ngerusak gadget kayak tadi. Listrik. Ngerusak gadget. Juga error.
Kalau excited. Iya aku dulu kalau masih kecil gitu mama selalu kayak misalkan aku udah main udah terlalu seneng nih, udah terlalu seneng nanti disuruh ganti ya permainannya gitu. Mengolah energi itu perlu sih. Kamu jadi secara cakra itu besar banget di root sama sacred. Oleh karena itu yang menarik negatif energi untuk terus ngejar. Karena itu kan terkoneksi dengan ibu bumi. Yang tidak dimiliki oleh energi makhluk astral tersebut adalah energinya divine power ataupun ibu bumi. Itu kamu besar banget. Apalagi kan saat ini belum punya anak ya saat ini ya. Tapi ada rencana kan? Itu juga sih. Itu kenapa tuh? Itu juga sih. Kalau Kenapa? di Mas Anggunnya ngimbanginya gimana? Tadi kan energi besarnya di root Swadhisthana. Dia mah udah tahu mesti ngapain. Oh. Yang bermasalah ini. Nggak sih cuma tadi itu ya masalah. Sabarnya udah luar biasa. Sabar banget. Understanding and forgiving ya. Kalau masalah anak tadi gak tahu ya kak aku kok kayak belum punya anak ya. Nggak pingin? Ya udah. Kayak ngeliat anak kecil tuh kayak gitu. Tapi kalau ngeliat anjing atau ngeliat kucing tuh kayak tapi kalau udah ngeliat Di rumah ada peliharaan. ada kucing 14. Tambahin 3 Biar 17. biar 17. Oh itu punya KTP. Gak apa-apa kan itu panggilan. Setiap wanita itu memiliki hak mau punya anak atau tidak. Tapi kalau garisannya kamu akan punya anak, itu akan punya anak. Enak jawabannya. Kan ada kan yang kayak harus. Bridgingnya. Oh foto lagi. Oh foto. Ya. Tapi boleh kasih pesan. Iya. Gitu. Kan kamu nggak pingin. Tapi kalau pada akhirnya apa sih kalau ada apa KB ya itu dilakukan. Kalau masalahnya kalau konspirasi semesta itu mau di hold pakai apapun. Kalau kamu akan punya anak akan punya anak. Nah itu yang perlu dipikirkan. Karena nanti kalau punya anak perempuan akan nurun. Nah bapaknya nih, oke nak jangan kayak ibumu ya. Jadi gini nak gitu. Satu Caranya capek gimana? nurun Cara lagi. ngatasinya. Tuh baru mau tanyain. Kalau misalkan Anaknya akan lebih cerdas kok. Nggak selemot ibunya. Iya itu akan balik lagi kan keputusannya kalian. Cuma kan Nyonya melihat segala sesuatu yang mungkin di sekarang di now ini belum terjadi. Tapi kan Nyonya tipe yang ngebaca pola matrix energi. Tapi itu balik lagi free will. Kayak gitu kan. Jadi ya pesannya itu aja sih. Aku cuma mau nanya sih. Asik. Sesuatu. Itu Gimana? kan kemarin ada beberapa podcast, ikut beberapa podcast. Nah itu ada yang bilang kalau ini tuh pengen nyerang aku gitu. Apakah ada kecemburuan apa gimana gitu. Terus ada salah satu podcast yang mediasi itu sesuatu itu pengen saya gitu. Itu kayak gimana tuh, Kak? Atau itu tidak terbawa ke sini. atau nggak kebawa ke sini. Aku sedang menyelami ini samudra jiwanya. Nothing wrong with you. Nggak ada yang salah sama kamu. Tapi pertanyaan sarkastik tapi jokes ya. Iya. Emang seberapa pentingnya kamu sih sampai kamu mau diserang? Nah, Karena jawaban kamu ini akan Nyanya jawab sesuai dengan energi kamu. Jawab. apa ya? Seberapa pentingnya kamu sampai kamu mau diserang karena Kalau saya sih silakan. lebih ngerasa ke Anggi tuh lebih tulus saya ke Anggi. Jadi mungkin apa dia pengen menyerang ketulusanku apa gimana gitu. Apa? Tulus sih, tulus. Iya, Berarti penting ya, penting. karena nggak semua orang tulus sama kamu. Betul. Banyak kan enggak lagi? Ketika kamu marah sama Anggun, tanya balik kenapa gue marah. Dan tanya balik, apakah gue bisa setulus orang yang di depan yang mau gue atau gue mau serang ini? Angkat. Tulus ini. Jadi kenapa kamu mau diserang? Karena kamu sebagai anti imun. Kan apapun yang dialami Anggi ini, kalau nggak ada kamu, mau gimana dia? Dia akan jatuh ke laki-laki yang keliru, yang mungkin cuma mau KDRT, yang mungkin cuma mau morotin doang, yang mungkin cuma mau ada maunya. Tapi sesuatu yang pengen siapa gitu, maksudnya kan? Ego. Ini nih, wanita di sampingmu.
Dia tuh punya potensial energi yang nggak tahu cara mengolahnya. Sama semua ngomong. Gue nggak nonton dimanapun ya. Akhirnya jadi apa? Dianggapnya kamu apa ya, kayak gini loh. Ketika seseorang terkoneksi dengan spirit guide ataupun energi di luar energi manusia, itu kan kolaborasi energinya penerjemahannya sulit sekali, Pak. Sampai makanya harus awareness dalam spiritual. Ya, mau nggak mau lo harus terjun mempelajari spiritual itu seperti apa. Kalau nggak lost nanti. Tapi belajarnya jangan keburu-buru. Pelan-pelan, pahami dirimu. Percuma belajar di banyak orang, tapi kamu tidak mengenal dirimu sendiri. Wah udah, yang ada jadi papet nanti. Tapi iya ya, kayaknya mengenal diri tuh kayaknya aku susah banget deh. Kayak aku tuh kadang bingung gitu. Kayak sebenarnya aku nih orangnya yang kayak gimana sih gitu. Sebenarnya aku nih apa gitu, aku tuh pengen ke tuh apa sih gitu, kayak bingung gitu loh sama diri sendiri tuh nggak kenal gitu. Define yourself with your true self. Kayak gitu. Ya, semua orang juga, kita juga nggak kenal diri kita, ya nggak sih? Nama ya cuman diberikan oleh orang tua. Ya kamu adalah kamu, tapi kamu yang bagaimana menjadi kamu yang sesungguhnya? Beda. What's Urban Monk. Gitu sih. Kamu akan menemukan bagaimana kamu dan apa. Karena kalau kamu sudah melabeling, mencoba untuk melabeling aku adalah ini, karena begini, itu nanti malah ketutup wawasan-wawasan yang akan masuk. Istilahnya kamu adalah biar menjadi muara yang tempat berlalunya air menuju laut. Karena kamu belum di samudra, kamu masih di muara. Biarkan ikan yang lewat, biarkan. Cuma masalahnya bagaimana kamu menampung semua air, semua wawasan tersebut, seberapa kamu tidak apa itu namanya kalau tanah terkikis itu. Longsor. Selain depannya E. Erupsi. Nah, ya itu erupsi. Erosi. Erosi kok erupsi. Erupsi gunung. Gunung. Iya aja, pokoknya depannya E. Kayak gitu, Bu. Tadi yang ditanyain sama Mas Anggun ada kartu kebuka sih tadi. Moral. Evolution. Ini moral, nih kartu buatmu tadi. Dharma itu. Loh, itu udah aku tutup kan? Enggak, Nyanya yang buka. Nyanya yang bagi gitu. Makanya aku lihat kartu apa yang kebuka. Oh, ini pesennya buat Anggun. Bisa tunjukkan ini Kak. Ini Moral. kekuatanmu di situ. Kartu evolution. Apa itu? Silakan baca. Tunjukin. Udah, kemana aja? Tak pernah mengingat segala kebaikan, melakukan karena memang ingin memberi. Tak pernah bisa diam di satu tempat, semua orang menyayangi. Ya. Yes. Kartu Dharma itu. Ini lambangnya Dharma. Apa itu Dharma? Dharma itu adalah perbuatan baik tulus. Yang dilakukan karena cinta kasih. Tanpa membeda-bedakan. Jadi salting kan? Ya, pokoknya nanti kalau sebel ngeliat dia. Gini, jin ketika memang terkoneksi sama energi manusia, ketika dia sedang dekat sama seseorang, emang nggak sebel ngeliatnya. Karena emang jin itu yang memang merasa di kehidupan sekarang ini usianya lebih jauh, itu memang underestimate manusia. Gitu, jadi udah tahu ya kalau ngeliat dia sebel, gitu kan. Kayak udah ini bukan gue yang sebel sama dia gitu kayak dilawannya. Jarang lawannya kalau masih belum bisa, lo ambil cabai rawit, ya kan, pedes itu makan. Semakin pengen nabok ya kayaknya. Enggak, lo kan akan fokus sama kepedesan, nggak akan fokus sama sebel sama dia. Iya. Cari distraksi. Iya, distraksi gitu ya bener. Gitu, jangan sampai energi lain mengambil alih potensi yang ada dalam dirimu sih. Terus cara menjaganya gimana? Jaga dia. Apa yang harus aku lakuin? Menjaga potensi aku Terus atau juga, apanya? apa yang harus aku lakuin buat dia gitu? Jujur, Nyonya tidak tahu jawabannya. Hmm. Karena Nyonya tidak mengaruhi bahtera rumah tangga bersama kalian. Ya iya, gue istri kesekian atau gue sih. Jujur Nyonya tidak tahu jawabannya, jujur. Tapi begini, kamu sudah sangat tulus mencintai Anggi. Ketulusanmu itu adalah unconditional love. Unconditional love itu bisa menjadi apa saja. Sehingga ketika sesuatu terjadi sama istrimu, bahkan kalau kamu sudah makin aware, makin mawas diri, makin waspada, makin waskito istilahnya, maka itu
sudah akan mengalir begitu aja apa yang harus kamu lakukan. Tek, 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 tek. Oke. Jadi yang kalau di Islam itu namanya tasawuf. Ibaratnya makin mendalami itu ilmu, pemahaman ilmu ladunimu itu juga akan makin dalam ketika kamu juga melepaskan ketermelekatan duniawi. Halah. Wes toh, udah kan? Iya kan? Lah kan aku menerjemahkan. Iya, makanya kasih aja. Begitu. Iya. Paham. Tapi nangkep ya? Nangkep. Aku aja gak nangkep. Jadi ngomong apa yang ntar gue nonton ulang. Hanya itu nggak sih yang maksudnya kita nyinggung ya? Nggak, kalau nyinggung dikat aja ya. Itu apa namanya? Kan pernah ada yang ngomong juga kan kayak sebenarnya tuh leluhur aku banyak yang mau nurunin sesuatu juga gitu ke aku. Detail nggak dijelasin? Enggak sih, ya cuma itu aja. Leluhur itu kan banyak, ancestor itu banyak. Which one, yang mana, dan seperti apa. Beda kalau yang sama situasi tadi ini kan. Karena Nyanya memang langsung nariknya bukan behind ya, secara overall yang memang paling gitu kan. Mengenai leluhur itu sendiri banyak yang menurunkan. Kalau menurut Nyanya semua orang di sana yang punya leluhur yang memang pernah mendalami ilmu batin, kebatinan, spiritual, itu pasti akan turun ke gen DNA anak turunnya, cucunya. Terus aku termasuk gitu berarti. Termasuk terpilih maksudnya. Termasuk, ya mungkin maksudnya leluhurku berarti ada juga yang menjalankan itu. Coba lihat tangannya. Ya dan tidak. Apa tuh? In between. In between ya, iya dan tidak. Kan kita kan karena ada keterbatasan bagaimana caranya aku menjelaskan antara dimensi ketiga dengan dimensi evolusi sebelumnya. Oh, Ngerti? Jika di evolusi sebelumnya memang ada energi potensialnya dan energi yang sekarang ini belum memahami, maka kan itu jadi kerepress, ketekan. Kenapa aku bilang tidak? Karena ada gen DNA yang memang itu terputus tek, begitu aja. Tapi kan tetap ada di DNA-nya ya, berapa persennya. Iya. Yang hanya bisa trigger ketika memang ada hal dalam hidupnya. Apalagi daerah tempat kamu tinggal itu juga mempengaruhi. Lingkungan itu juga mempengaruhi. nah tapi kalau misalkan nih ada yang misalkan dari turun temurun gitu, dari buyut, dari nenek kakek atau orang tuanya gitu. Dia mau buyut, nenek, kakek, canggahnya, si canggah. Canggah tuh apa? Ya itu ya. Ya terus gimana? Itu misalnya diturunkan dari leluhur-leluhurnya gitu kan ke generasinya yang sekarang gitu. Tapi orang ini tuh nggak mau sebenarnya diturunin itu, apakah bisa diilangin atau gimana? Bisa. Gimana caranya? Ingat gak, kan katanya spiritual itu harus banyak pertanyaan. Bisa, caranya ya menolak. Iya gimana? Ya nolak. Kayak Secara aku nggak mau energi. gitu. Hah? Aku nggak mau. Kamu gitu. harus secara solid itu dengan sepenuhnya jiwa dan ragamu, body, mind, and soul, sadlur, papatmu, menolak. Gue nggak mau. Oh, Silkmu. Udah. Mau kau pikir caranya ini atau itu begini begono? Enggak, kakak. Partai dari situ dulu. Nolak dulu. Berarti ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang merugikan juga ya? Itu Menurut aku. keren tau. Akhirnya viral. Mungkin sesuatu ini membuat dirimu biar ketemu sama Nyanya. Caranya panjang ya. Panjang. Emang dibikin drama. Kalau yang dibilang kamu dianggap apa bride of itu pengantin itu ya maksudnya no, emang Nyanya bukan kubu yang itu ya. Maksudnya bukan tidak Ya perspektif menyetujui beda. itu. Karena I know exactly what kind of bride itu seperti apa gitu. You're Ini not- kali yang pada intinya. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi sama aku gitu loh. Apa yang sebenarnya terjadi selama ini tuh kenapa gitu. Apa sih gitu. Karena itu adalah proses spiritual awakening kamu. Di prosesnya gitu. Spiritual awakening kamu prosesnya seperti itu. Apa itu tadi?
Baca di bawah ini. Saya nggak bisa bahasa ya. Untuk bertemu dengan inner childmu, untuk terkoneksi begini. Setiap orang ini punya potensi spiritualnya masing-masing. Tapi caranya memang beda-beda. Nah, proses spiritualmu ini emang kesannya lebay banget. Karena memang balik lagi unsur gen, unsur DNA, unsur evolusi. Evolusi jiwa sebelum male. Kayak gitu. Pesan buat kalian berdua ya. Dari Evolution Oracle. Kan yang baca. Tunjukin. Dari Evolution Oracles. Memiliki sesuatu yang membahayakan diri dan orang lain. Jika tak mampu menahan diri, silap mata bisa terjadi. Silap mata. Silap mata tuh. Apa tuh silap mata? Silap mata itu kamu Gelap mata? Ya. Gelap mata. Nggak sadar. Bisa melakukan Di luar hal-hal yang kontrol. di luar kontrol. Nanti khawatirnya kalau dalam ranah psikologi itu bisa dianggap bipolar disorder. Sementara kan kamu sudah konon katanya memang sudah kali. 4 kali. Enggak kan? Aman kan? Tapi itu kan adalah bentuk apa ya? Bentuk bukan penelitian, bentuk tes ataupun yang Observasi. dilakukan saat itu. Orang itu kan akan terus berubah. Siapa yang tahu ketika kamu sudah ketemu ini, itu, penerimaan kamu, pengolahan energi kamu ke subconscious diterima oleh alter ego menjadi sebuah amunisi baru. Kamu menciptakan tanpa sadar. Orang itu punya secara tidak paham itu dia bisa menciptakan another karakter yang sebenarnya powerful atau apa, tapi bisa merugikan orang lain. Coba tonton film Split. Itu banyak sih yang ngomong kayak, Kak, aku kayak bipolar deh, kayak film Split gitu. Gue gak pernah nonton. Bipolar itu kan kalau sebagai orang mengatakan ketika mereka tidak mau mendalami lebih dalam. Ya ini tidak bilang kamu bipolar. Tapi ini kalau di dalam ranah parapsikologi ini adalah sesuatu yang perlu dipahami secara dimensi yang bukan dimensi begini. Tapi berbeda lagi, paralel. Kan makin pusing udah jangan udah ya udah. Oh iya, aku penasaran yang tadi loh, Kak. Tuh Kak, jawab. Yang past life tadi. Pas live. Kenapa jadi Ya dark? ibu lah, jangan aku. Suka gitu. Boleh jadi satu. Kenapa pas live? Pas live itu maksudnya evolusi jiwa loh. Iya. Ada yang pernah cerita soal pas live enggak? Kenapa pas live? Yang tahu aja. Pengen tahu aja. Yang berhubungan dengan karma. Gitu ya Pak? Dengan yang berhubungan dengan kejadian dia sekarang kan? Kartu 1, Spark. Oh, video ini ya, boleh ya? Dari sampai selesai dulu ya. Ini saya buka 10 ya. Silakan kartu pertama. Baca dulu Sparks. Mengumpulkan cercahan jiwa terserah karena terburu-buru mulai awasi diri sendiri. Pecah dia sedulur papat ya. Iya. Kuncinya memang harus menyatukan sedulur papat. Solid dulu. Saudara kembar. Kayak teman sejati itu bukan apa sih? Kan ketika orang terlahir itu kan ketika dalam masa kandungan ibu itu kan ada sedulur papat kalimo. Pancernya adalah dirimu, kalimonya keseluruhan. Itu ada getih. Udah dapat gift dari Urban? Belum. Puser, getih, kakang kawah di hari-hari. Iya. Itu yang harus dikuatkan. Jadi mungkin karena orang Jawa biasa puasa weton, itu juga bisa memperkuat energimu, memilah yang negatif. Itu tercecah tuh jiwamu, bukan bipolar. Tapi saudara kembarmu, setiap orang punya saudara kembar Seekers. Ya, setiap orang punya saudara kembar. Itu kepecah-pecah. Sementara wawasan yang harus masuk itu jadi bingung. Gimana cara gabunginnya? Jadi salah satu caranya puasa tadi. Weton. Sawatan. Weton aja. Yang puasa Anggi Atau dua-duanya? apa saya? Kalau ini ya dia harus puasa. Weton. Kayak gitu. Dirimu kalau mau menguasain istrimu sebagai tanggung jawab suami, monggo, lebih bagus lagi. Selanjutnya, ini di pas live-nya terjadi sebuah betrayal. Kamu yang baca? Betrayal. Banyak bicara yang menjatuhkan, mudah menilai tapi takut dinilai. Semakin jumawa akan hidup
dalam fata morgana, sia-sia. Apa itu? Apa itu maksudnya? Silakan Bu, jelaskan Bu. Kalau digabungin, ini saya ngelihatnya udah secara garis besar sih karena udah buka 10. Ya. Kalau per kartu clue-nya memang sesuai dengan ini. Tapi kalau secara garis besar mengenai past life itu sendiri, ada banyak kartu dharma yang banyak keluar juga. Karmanya juga ada 3. Jadi sebenarnya dharma ini yang bisa ngebantu kalian di hidup sekarang ini karena ada dharma di sebelumnya. Dharma tuh apa sih? Perbuatan baik, baik. yang tidak tanpa pamrih. Oke. Oke. Tapi ketika kamu melakukan perbuatan baik itu di kehidupan masa lalu, dihianati. Ada betrayal makanya. Kayak gitu. Oke. Ini kuncian yang hilang selama ini semoga tidak akan hilang lagi. Silahkan dibaca ini lock ya. Ini nih, ini solusinya ini. Ya, solusinya. Coba cek. Ini buat yang number dulu ya. Ini dulu Pak. Yang Oh, yang ability. ability dulu. Apa yang dikuasai menjadi bagian hidup. Menggunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk perkembangan luar dalam. Menekuni hal yang sama. Terus kemudian yang number, pertanda muncul tanpa bahasa. Perlu ketelitian untuk menemukan solusi. Selalu ada hasil dalam usaha. Terbiasa dengan perhitungan angka. Pamungkasnya tadi saya buka 1 kali lagi ini. Jadi memang tidak boleh disia-siakan Ini pamungkasnya. supaya nggak loss. Waktu beri kesempatan sekali lagi. Sadarkan diri dengan kritisi. Pujian hanya basa-basi. Sebaiknya tak salah lagi menentukan. Gimana tuh? Mau ditranslate guys? Kalau ditranslate ke bahasa manusia, Bu. Intinya kan ini personalnya kan lebih ke Kak Anggi sudah banyak mengalami baik dari kehidupan lalu maupun sekarang kan sudah banyak hal yang dialami juga kan dan itu juga naik turunnya luar biasa gitu. Tapi dengan adanya wawasan ini yang sekarang memang sudah disampaikan juga sama Nyonya, kemudian ada wawasan yang sebelum-sebelumnya itu digunakan sebaik mungkin, dipilah mana yang memang untuk sejati diri kakak itu yang mana lebih wise lagi untuk menentukan karena biar itu polanya tidak terulang lagi. Jadi sebenarnya Anggi yang di past life dan Anggi yang sekarang ini memiliki pola yang sama gitu ya, Bu? Pola yang sama, ada potensial Tapi dihambat. dihambat karena terjadi pengkhianatan. Iya. Oleh karena itu jadi trust issue bawah sadarmu. Bahkan sama orang yang tulus sama kamu kayak kamu benci, istilahnya kayak gitu kan. Itu ya yang tadi jadinya kesel mulu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri? Ya yang dialami sebenarnya gangguan itu hanya distraksi kayak yang tadi diinfokan Master Disguise ya. Tadi aku buka 1 kartu. Can I say something about happen in your house kayak bergerak atau apa? Itu sebenarnya pikiranmu yang melakukan itu. Telekinesis istilahnya. Bukan jin. Bukan makhluk-makhluk gitu, bukan. Jadi, tapi aku yang mendansa secara fisiknya. Begini, ada orang yang tidak menyadari memiliki kemampuan karena ini kan ada urusannya dengan past life, evolusi yang disembunyikan kayak gitu kan. Tapi di kehidupan sekarang karena itu energi harus keluar. Nah, dari negatif energi tahu kamu ada energi yang bisa diolah nih, yang bisa diambil. Nah, mereka mengganggu dengan pikiran atau apa. Tapi kamu sendiri mencoba menolak itu, tapi kamu tidak tahu apa yang kamu bawa. Jadi pergerakan lemari, pernah gerak lemari, kayak gitu segala macam, itu sebenarnya telekinesis tanpa sadar. Kamu yang menggerakkan, bukan yang lain. Pikiranmu. Maksudnya bukan menggerakkan secara fisik ya, tapi Bukan, pikiran, energi. Kamu punya energi yang harus diolah. Oleh karena itu kan dengan salah satunya kalau kamu muslim, puasa weton kan kalau orang Jawa juga, itu bisa mengatur. Oh, I see. Tapi boleh aku pinjam nadi kamu dulu? Sini. Ini makanya ada kartu ability karena emang punya potensi psionik ya. Yang bisa astral projection. Apa? Kelistrikannya bagus. Kadang suka over, tapi over itu jadinya jadi telekinetik. Oh. Jadi- Sesuatu sendiri gitu. Jadi tanpa nyentuh. Iya, menggerakkan sesuatu sendiri kayak lemari itu segala macam. Tapi itu tanpa sadar. Tapi dia gak sadar. Nggak kekontrol jadi. Ya, soalnya apa tuh?
aku kan mikir ya, mungkin kayak ada orang yang ngomong mungkin pindahin sendiri tapi nggak sadar. Tapi kan kadang pindahinnya tuh nggak masuk akal, Kak. Aku lagi sama teman-teman aku di Bandung, KTP teman aku hilang, ketemunya di rumah aku di Bogor. Iya. Kan paham kan? Kayak Ngerti, kalau secara ngerti. fisik kayaknya nggak mungkin kita selama di Bandung nginep bareng-bareng, tiba-tiba KTP-nya di Bogor tuh ya gue di sini gitu kan. Ya mungkin itu ya yang secara nggak sadar Kemampuan tadi. itu. Nah dirimu tugasnya adalah karena sekarang suaminya Anggi menjaga energi dia agar tidak tereksploitasi dari hal-hal yang akan merugikan. Tapi aku nangkep sih, pantesan aja tadi yang di awal ngomong ngapain di Rukia, suami itu lo sendiri gitu kan. Itu bukan gangguan dari luar gitu loh. Ya itu tinggal perlu mendalami lagi. Jauh-jauh datang ke Bali udah dapat jawabannya ya. Semoga ya. Ya, alhamdulillah. Jawabannya di Jadi saya Iya. Kalau helper tuh apa? Untuk menyelamatkan orang lain, menolong. Kan Bisa. kemampuan-kemampuanmu itu tidak untuk dirimu. Kamu tuh sebenarnya bisa, kamu punya energi. Dan energi kamu manfaatkan buat yang usianya lebih muda atau sekitar, itu adalah energi, itu akan ngebantu, nge-support apapun yang kamu sentuh. Karena tuh dulu nyanyi, bukan dulu. Waktu pas kita pertama kali nonton Kanggi tuh waktu itu kan di Densu tuh yang di Densu. Itu kan Nyanya nggak nonton tuh, kita doang yang nonton. Cuman Nyanya tuh udah bilang ketika Nyanya keluar dari ruangan, Nyanya bilang Anggi tuh punya hal yang positif yang lebih besar dari ini. Gitu, tapi Gitu aja ngomong. aku tahu, makanya tadi aku udah bilang pasti Nyanya nggak ingat udah. Gon, pasti Nyanya nggak ingat udah, gitu kan. Tapi Nyanya ngomong gitu, aku sendiri Anggi nggak tuh paham. ya, Anggi tuh punya hal yang lebih positif, yang lebih besar, yang bisa ngebantu orang lain dalam lingkup yang lebih besar lagi. Tapi dia nggak sadar punya itu, jadinya malah ke apa ya, sabotase, Sabotase. keganggu gitu, sama energi-energi yang lain gitu, dihambat jadinya. Padahal kalau dia udah nemuin true self-nya, udah nemuin value-nya, worth-nya semua udah ditemuin, dia bisa ngebantu orang banyak. Dan nggak usah cari tahu, bantu dalam hal apa, nggak usah cari tahu. Intinya adalah temukan dirimu dulu dengan prosesnya. Sudah ada suamimu di samping gitu kan ya, titip jagain dia gitu, biar nggak dieksploitasi ataupun dimanfaatkan kayak segala macam. All is fine, all is good. Ini spiritual awakening tuh yang terjadi padamu gitu. Oke. So, sebenarnya kita mau ngobrol terus ya, bener ya. Tapi kan karena terbatas oleh waktu, Seekers, ini obrolan yang luar biasa dalam nih ya. Buat Anggi dan Anggun ya, terima kasih. Baru-baru semua. Sama-sama, kita juga makasih. Dayu, Alia, tim berangkat, Pak Ben. Nya Conversation seringkali membahas hal-hal di luar dugaan Seekers. Dan malam ini, apapun yang terjadi kepada Anggi dan tentu saya sebagai suami, Anggun ini dengan luar biasa sabar ya mendampingi. Ternyata orang, setiap jiwa memiliki potensial yang bahkan belum disadari dan seringkali dianggap sesuatu gangguan eksternal. Apa yang bisa menyelamatkan? Diri kita sendiri. Jangan pernah putus asa terhadap penemuan jati diri, karena sejatinya batin hanya bisa kamu temukan ketika kamu sabar, telaten, dan teliti. Sampai jumpa di konten-kontennya Conversation lainnya. Selamat malam. Bye. Jangan lupa like, subscribe, komen. Thank you, Pak.